Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari mengenai materi matriks. Yang pertama akan kita pelajari yaitu pengertian matriks. Matriks adalah susunan bilangan yang terdiri dari baris dan kolom yang berbentuk persegi panjang. Nah, inilah bentuk umum dari matriks. Baris sebuah matriks adalah susunan bilangan-bilangan yang mendatar dalam matriks. Berarti dalam bentuk ini kita punya A11, A12, A13 sampai A1N itu merupakan baris ke-1. Sedangkan A21, A22, A23 sampai A2N merupakan baris ke-2. Sampai dengan AM1, AM2, AM3 sampai AMN itu merupakan baris ke-M. Nah, sedangkan kolom sebuah matriks adalah susunan bilangan-bilangan yang tegak dalam matriks. Pada bentuk ini terdapat pada A11, A21 sampai AM1. Itu merupakan kolom ke-1. Berikutnya A12, A22 sampai AM2 itu merupakan kolom ke-2. A13, A23 sampai AM3 merupakan kolom ke-3. Sampai dengan A1N, A2N sampai AMN itu merupakan kolom ke-N. Nah, ini merupakan bentuk umum dari sebuah matriks. Berikutnya kita akan mempelajari jenis-jenis matriks. Kira-kira ada berapa banyak jenis matriks yang perlu kalian ketahui? Ayo kita lihat bersama. Yang pertama ada yang namanya matriks baris. Matriks baris merupakan matriks yang terdiri dari satu baris. Contohnya kita punya matriks A sama dengan 1, 2, 3. Nah, ini disebut dengan matriks baris. Kenapa? Karena hanya terdiri dari satu baris saja, di mana elemennya atau anggota dari matriks tersebut adalah 1, 2, 3. Berikutnya adalah matriks kolom. Matriks kolom adalah matriks yang terdiri dari satu kolom. Contohnya, kita punya matriks B. Matriks B sama dengan 1, 2, 3. Hanya terdiri dari satu kolom yang anggotanya atau elemen matriksnya yaitu 1, 2, 3. Berikutnya yang ketiga ada yang namanya matriks persegi. Matriks persegi adalah matriks yang banyak baris sama dengan banyak kolom. Sebagai contoh, kita punya matriks C. Matriks di mana
jumlah barisnya ada 2, yaitu 1, 2, dan 3, 4. Dan kolomnya juga ada 2, yaitu 1, 3, 2, 4. Atau kita juga masih punya matriks D yang terdiri dari 3 baris dan 3 kolom, di mana baris pertama elemennya adalah 1, 2, 3, baris kedua elemennya adalah 4, 5, 6, dan baris ketiga elemennya adalah 7, 8, 9. Sedangkan kolom pertamanya elemennya adalah 1, 4, 7, kolom kedua elemennya adalah 2, 5, 8, sedangkan kolom ketiga elemennya adalah 3, 6, 9. Berikutnya yang keempat ada matriks 0. Matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya 0. Nah, sebagai contoh, kita punya matriks E. Bisa kita lihat, semua elemen atau anggota dalam matriks semuanya adalah 0. Nah, ini disebut dengan matriks 0. Yang kelima yaitu matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks yang elemen-elemen diagonal utamanya sama dengan 1. Sedangkan elemen-elemen lainnya sama dengan 0. Kita lihat contohnya. Nah, di sini sebagai contoh kita punya matriks F. Nah, yang disebut dengan diagonal utama itu mana? Nah, kita lihat diagonal yang elemennya adalah 1 dan 1. Nah, selain diagonal utamanya bernilai 0. Atau kita punya matriks G. Nah, bisa kita lihat matriks dengan baris berjumlah 3 dan kolom berjumlah 3 dengan diagonal utamanya adalah 1 dan elemen lainnya sama dengan 0. Yang keenam ada matriks skalar. Matriks skalar adalah matriks yang elemen-elemen diagonal utamanya sama, sedangkan elemen-elemen lainnya bernilai 0. Nah, kita lihat lagi. Ada sebagai contoh kita punya matriks H. Diagonal utamanya sama, yaitu 2 dan 2, yang lainnya 0. Atau sebagai contoh lagi, kita punya matriks C. Bisa diperhatikan diagonal utamanya sama, yaitu 3, 3, 3. Nah, elemen lainnya bernilai 0. Itu disebut dengan matriks skalar. Yang ketujuh kita punya matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks persegi yang elemen di luar diagonal utamanya bernilai 0. Nah, kita lihat contohnya. Tadi sesuai dengan definisi, matriks diagonal adalah matriks persegi. Nah, sebagai contoh, kita punya matriks K, itu merupakan matriks persegi karena mempunyai 2 baris dan 2 kolom. Nah, di sini elemen di luar diagonal utamanya bernilai 0. Diagonal utamanya bisa kita lihat elemennya 1, negatif 5. Nah, selain itu bernilai 0. Atau contoh yang berikutnya untuk matriks diagonal, kita punya matriks L. Nah, diagonal utamanya elemennya adalah 1, 2, 3. Dan elemen lainnya bernilai 0. Yang kedelapan ada matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas adalah matriks persegi yang elemen-elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0.
Sebagai contoh, kita punya matriks M. Nah, tadi sesuai dengan definisi, matriks segitiga atas adalah matriks persegi. Nah, itu matriks M merupakan matriks persegi karena terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Yang elemen-elemen di bawah diagonal utama, nah diagonal utamanya adalah 4, negatif 1, 6. Itu bernilai 0. Berikutnya yaitu matriks segitiga bawah, hampir sama dengan matriks segitiga atas. Definisinya adalah matriks persegi yang elemen-elemen di atas diagonal utamanya bernilai 0. Sebagai contoh lagi, kita punya matriks N, yaitu matriks persegi yang terdiri dari 3 garis dan 3 kolom. Nah, dari matriks N ini, diagonal utamanya adalah 3, negatif 1, dan 5. Sesuai dengan definisi matriks segitiga bawah, yaitu matriks persegi yang elemen-elemen di atas diagonal utamanya bernilai 0. Nah, di atas diagonal utama yang 3, negatif 1, 5 itu adalah bernilai 0. Nah, yang ke-10 yaitu ada yang namanya transpos matrik. Transpos matrik adalah matrik yang disusun dengan cara menuliskan baris ke I suatu matriks menjadi kolom ke I, atau menuliskan kolom ke J suatu matriks menjadi baris ke J. Nah, sebagai contoh, kita punya matriks Q, di mana baris pertama elemennya 1, 2, 8, baris kedua elemennya 5, 0, negatif 4, baris ketiga elemennya adalah 6, negatif 6, 2. Kolom pertama elemennya 1, 5, 6, kolom kedua elemennya 2, 0, negatif 6, kolom ketiga elemennya 8, negatif 4, 2. Nah, di sini akan kita ubah menjadi transpos dari matriks Q. Transpos dilambangkan dengan pangkat T. Nah, kalau transpos dari matriks Q, berarti kita punya Q pangkat T. Nanti akan menjadi baris pertama 156 berasal dari kolom pertama matriks Q. Baris kedua dari transpos matriks Q yaitu 2, 0, negatif 6 berasal dari kolom kedua matriks Q. Baris ketiga dari transpos matriks Q yaitu 8, negatif 4, 2 berasal dari kolom ketiga matriks Q. Nah, itulah jenis-jenis matriks yang wajib kalian ketahui. Untuk lebih jelasnya nanti bisa ditanyakan lebih lanjut. Sekian dan terima kasih.